manusia tempat salah dan giliran lakinya salah kagak mau dimaafin. Salahnya 20 tahun yang lalu masih ingat tapi gini hari itu. Apa tadi? Berarti di tangan orang yang mencintai tidak akan pernah melukai. Kau tidak hanya melihat dengan apa yang kau lihat, tidak mendengar dengan apa yang kau dengar, tidak merasa dengan apa yang kau rasa. Tembuskan di dalam itu semua ada Allah. Bukan lantaran harta aku menjadi kaya, tapi lantaran aku tidak bergantung kepada siapa saja, hanya bergantung kepada Allah semata. Itulah sejatinya orang kaya. Tapi kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, kadang kita memerlukan yang namanya harta. Betul. Si istri masuk ke dalam kapal, tidak berapa lama datanglah badai yang begitu hebatnya. Bininya yang namanya tukang ngomel, mau badai kayak, mau diem kayak, mau tenang kayak, tetap dia ngomel. Bibirnya dua soalnya dia mah. Namun sang suami dia diem aja. Kata bini, lu kebangetan banget sih udah begini, dibawa lagi ke tengah laut. Emang gak ada tempat pesir yang lebih nyaman daripada ke laut? Jadi badai itu kayak gini. Akhirnya dia laki diambil belati. Ambil apa? Belati. Dia datangi istrinya yang lagi ngomel-ngomel, lalu ditempelkan belati itu di leher istrinya. Lalu bertanya sang suami, tidakkah kau takut belati ini akan menggores lehermu, menyembelih lehermu? Apa jawab sang istri? Perhatikan baik-baik. Belati di tangan orang yang mencintai tidak akan pernah melukai. Betul? Ingatin, belati di tangan orang yang mencintai tidak akan pernah melukai. Kalau kau yakin Allah yang kau cinta dan Allah mencintai engkau, kenapa kau takut dengan badai yang terjadi? Kalau kau yakin Allah Maha Welas Asih, Maha Sayang kepadamu, kenapa kau takut dengan problematika kehidupan yang kau jalani? Maka yakinilah dengan keyakinanmu, cinta Allah melebihi daripada murkanya, cinta Allah melebihi daripada kebenciannya. Maka saat itulah kita meyakini apapun yang terjadi kita katakan Allah Maha, takdirnya tak pernah. Betul. Nah inilah bagian dari zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi diingatin ya, apa tadi? Belati di tangan orang yang mencintai tidak akan pernah melukai. Kalau dulu 2-3 tahun yang lalu zaman Mas Dewi, jangan tanya yang begini. Nah, saya minta semua jamaah melihat engkau tidak hanya dengan matamu. Dari dulu saya sudah menyatakan, kau tidak hanya melihat dengan apa yang kau lihat, tidak mendengar dengan apa yang kau dengar, tidak merasa dengan apa yang kau rasa. Tembuskan di dalam itu semua ada Allah. Kalau kau sudah meyakini itu semua, di balik itu semua ada Allah, kau akan merasa tenang dan nyaman dalam menjalankan kehidupan. Alhamdulillah. Tetapi bukan berarti kita pasrah. Anak kita main di pinggir kali, ya, lalu kita bilang di hati kita semuanya nganyut anak lu, ngomel, marah karena cinta. Istri kita nggak sembahyang, berangkat pergi nggak izin, kita bilang itu mah maunya Allah. Jadi jahatlah itu bini. Nauzu, bilangin, omelin, ingetin. Betul. Jadi harus bisa membedakan mana yang maunya Allah, mana yang maunya nafsu, mana yang ada ranah hati, mana yang ada di ranah fisik. Nah ini penting, biar jamaah juga jangan gampang baperan. Kita semua minallah ilallah, betul. Semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Semuanya dikatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Gak ada yang menimpa kepada kita, keluarga kita, usaha kita, apapun yang berkaitan dengan diri kita kecuali ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan. Susah yang ngasih susah, senang yang ngasih senang, kaya yang ngasih kaya, miskin yang ngasih miskin. Kalau yakin di balik itu semua ada Dia, Allah yang Maha Penentu segala, kau tidak akan pernah mencela. Betul?
Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Ada sebuah hadisnya yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Lalu sahabat bertanya, dan Rasulullah melanjutkan, illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, kenapa sampai bertanya? Loh, kok ada orang nggak pengen masuk surga? Kata Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, pasti masuk surga. Dan siapapun yang durhaka kepadaku, merekalah termasuk orang-orang yang enggan. Jadi untuk itu hadirnya kita di sini bagian daripada taat kepada perintahnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui lisannya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan banyak berzikir kepada Allah, niscaya hatiku dan hatimu akan menjadi tenang. Tenang dengan segala kondisi, walaupun hidup serba susah, betul ya? Hutang ada di mana-mana. Ada yang banyak punya hutang nggak di sini? Buset ya, kalau punya hutang banyak semua orangnya. Kemudian kerjaan rada macet misalnya ya. Tapi kalau sudah berzikir kepada Allah, bukan berzikir itu memperbanyak kalimat Allah, 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 atau la ilaha illallah, bukan hanya itu namanya wiridan. Artinya berzikir itu merasakan betul bahwa semua ini berasal dari Allah. Sehat yang ngasih sehat Allah, sakit yang ngasih sakit Allah, sukses yang ngasih sukses Allah, bangkrut juga yang ngasih bangkrut adalah Allah. Semuanya minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya hari ini kita wajib dan patut bersyukur. Dari sekian banyak kegiatan kita, masih Allah sempatkan kita untuk kumpul di tempat ini. Dan kegiatan seperti ini merupakan hidayah luar biasa. Barangkali entah beberapa menit yang lampau, beberapa jam yang lampau, beberapa hari yang lampau, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak baik. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk taqarruban ilallah melalui zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan sababiah ini semua Allah ampuni semua dosa-dosa kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allahumma. Sebagai seorang manusia, kita tanpa salah dan lupa. Wajar kalau manusia tempatnya bersalah. Wajar kalau manusia sifatnya lupa, karena memang tempatnya. Saya punya asbak atau punya tempat sampah, dikasih mutiara, permata, emas, apakah ini berubah jadi tempat emas? Tidak, tetap namanya asbak. Tempat sampah diisiin duit sampai triliunan misalnya, jadi nggak ada tempat duit. Tidak, tempat sampah tetap tempat sampah. Manusia pun demikian. Jadi kalau kita tahu diri kita sebagai manusia, dan kita tahu orang tua kita manusia, kita tahu istri kita manusia, kita tahu suami kita manusia, kita tahu tetangga kita manusia, kita ada di dalam komunitas manusia, maka kita harus memaklumi kalau saling salah, saling lupa. Betul ya betul? Betul ya betul? Ya nggak ada salahnya, betul ya betul. Jadi manusia tempat salah dan lupa. Saya pun manusia, betul ya? Semua jamaah manusia. Kalau salah ya saya maklum. Kalau saya salah dimaklumi nggak? Benar. Kalau saya lupa maklum nggak? Karena manusia. Jamaah lupa juga dimaklum karena suami masalah, maklum nggak? Nah, tar dulu salahnya mana dulu begitu. Kalau melirik janda sebelah kagak diterima ini. Dan kadang begini nih mama nih yang saya repot ini. Dari awal dibilangin manusia tempat salah dan lupa. Ini lakinya salah kagak mau dimaafin.
Salahnya 20 tahun yang lalu masih ingat tapi gini hari itu. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Bu ya, Bu. Tempat salah dan lupa. Karena kita tempat salah dan lupa, jangan mentang-mentang kita jadi kiai, mentang-mentang kita jadi ustadz, mentang-mentang jadi ulama, merasa benar sendiri. Siapapun dia, mau kiai kah, mau ustadz kah, mau habib kah, namanya manusia. Mahallul khata' wan nis, tempat salah dan lupa. Kadang kita kan ngomong begini, kiai aja begitu, ustadz aja begitu kelakuannya. Jangan. Kiai juga, ustadz juga, sutradara juga, sutradara buah-buah ini. Jadi semuanya manusia harap maklum. Cuman kalau salah terus, lupa terus, ini ragu-ragu saya nih. Manusia bukan, kadang yang namanya salah itu tidak selalu salah, betul ya? Lupa tidak selalu lupa. Karenanya kita harus bisa mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu membawa manfaat buat orang yang beriman. Apa peringatan itu? Nah, zikir inilah peringatan. Ingat kita dijadikan oleh Allah. Ingat kita diciptakan sebagai manusia. Ingat kalau kita dikasih keluarga, anak, istri harus dijaga. Itu peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hidup jamaah manaqib. Jadi harus luar biasa. Makanya saya salut kemarin jamaah manaqib ya, berbahu-membahu ya. Kesatria manaqib juga bahu-membahu untuk mensukseskan acara di mana saja. Saya nggak bisa balas karena man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang berbuat kebaikan, dia yang akan mendapatkan. Wa man asaa fa alaiha. Siapa yang berbuat sebaliknya, dia pun akan mendapatkannya. Paham? Mau baik mau buruk, yang menanam dia yang memetik hasilnya. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, selagi dia tidak bertobat, dia akan mendapatkan balasan.